Saya lahir dari keluarga sederhana. Ibu tidak tamat sekolah dasar dan ayah hanya lulusan SMP. Banyak yang berkata pendidikan tinggi bukan untuk anak seperti saya. Tapi orang tua saya tidak menyerah. Mereka ingin saya sekolah setinggi mungkin, walau harus menahan banyak kesulitan. Kini, setiap kali saya berdiri di depan kelas, saya selalu teringat perjuangan itu. Young, tall, short. Oke. Karena bagi saya, mengajar bukan sekedar pekerjaan, tapi cara saya membalas cinta dan pengorbanan mereka. Let's pray. Saya mengajar bahasa Inggris di sekolah yang sebagian besar siswanya merasa pelajaran ini sulit. Fasilitas kami terbatas, terutama koneksi internet yang sering tidak stabil. Tapi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berjuang. Saya percaya setiap anak punya potensi luar biasa. Tugas saya adalah menyalakan potensi itu, bukan dengan fasilitas, tapi dengan hati dan ketekunan. We use them to compare two things. Kita mulai dari komparatif, digunakan untuk membandingkan dua hal. I am. Comparison. Use more. I am more beautiful. Yes, beautiful. Then my friend. Tantangan saya bukan hanya keterbatasan sarana, tetapi juga keberanian siswa. Banyak yang takut salah berbicara bahasa Inggris. Mereka bilang, "Miss, saya nggak bisa. Nanti saya ditertawakan oleh teman saya." Saya tahu perasaan itu karena dulu saya juga pernah takut. Tapi saya tidak ingin mereka menyerah seperti banyak orang yang dulu berharap saya berhenti sekolah. Final round. Who is the fastest and the correct one? 1, 2, start. Great. Okay. Saya percaya pembelajaran terbaik bukan yang sempurna, tapi yang menyentuh hati. Karena itu, saya mengubah cara mengajar agar bahasa Inggris terasa dekat dengan kehidupan mereka. Okay, say it loud. Say it loud. He is the funniest boy in class. Again. He is the funniest boy in class. Okay, comparison, superlative, comparison. I am older than Gracia. Okay, superlative, I am the youngest in this class. comparison. I am faster than Rafael. Setiap minggu, kami punya English Challenge Day. Today's challenge word is confident. Who wants to try? Confident. Me. Paris. I feel confident if I speak English again and again. Great. Di mana siswa harus berani berbicara satu kalimat bahasa Inggris. Saya tidak menilai siapa yang benar, tapi siapa yang berani mencoba. Saya kadang-kadang membuat kartu kosakata bergambar, permainan kata, dan video pendek dengan ponsel pribadi saya. Saya ingin mereka belajar dengan cara yang menyenangkan, tanpa takut salah. So students, remember, every day is a chance to learn, grow, and shine. Saya juga membagikan cerita perjuangan pribadi agar mereka tahu keberhasilan bukan milik orang pintar saja, tapi milik mereka yang tidak menyerah. Because my parents didn't finish the high school, I want to finish high school. Tapi setelah saya finish high school, bukan hanya finish high school, saya mau lebih tinggi lagi dari orang tua saya. Akhirnya puji Tuhan, I can pass my bachelor. Saya bisa melewati S1. Dan sekarang saya sudah S2. So students, you can do better than me. I can, and also, of course, you can do this. I am the most handsome in this class. Yeah, I guess that's right. I am
more beautiful than my friend. Wow, that's great. And how many of you understand this lesson now? How many? How many? Raise your hand if you understand. Okay, understand now? Sudah. Okay, good. Everyone, very good. Awalnya, I feel shy to speak English, but now I can speak English confidently. Thank you, teacher. For me, learning English is very fun, so don't be afraid to make mistakes. Thank you, teacher, for the motivation. Perlahan, kelas saya mulai berubah. Siswa yang dulu diam kini berani berbicara. I am taller than Ezra. Okay, good. I am shorter than Raphael. Well done. That's great. Okay. Mereka tertawa, mencoba, dan menikmati prosesnya. Saya melihat mata mereka berbinar, bukan karena nilai tinggi, tapi karena rasa percaya diri. Inilah hasil dari dedikasi yang tidak pernah berhenti. Bukan perubahan besar sekaligus, tapi langkah kecil setiap hari yang membawa makna. My students, don't be afraid to make mistakes. Yes, you have to speak with confidence. Okay. Bagi saya, menjadi guru dedikatif berarti siap berjalan dalam keterbatasan, tapi tetap menyalakan cahaya bagi yang lain. Saya tidak ingin murid saya jadi generasi yang mudah menyerah. Saya tahu, if they are too soft, the world will be so hard on them. Saya ingin mereka berjuang seperti orang tua saya dulu berjuang agar saya bisa sekolah. Karena saya percaya, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk terus menyalakan semangat. Bukan seberapa besar yang kita punya, tapi seberapa besar hati kita saat memberi.